Hai guys, balik lagi bersama kami di obrolan kamar. Obrolannya kemana-mana. Tapi gak kemana-mana. Asik. Iya. Balik lagi bersama kami ya. Deep bangetnya. Kayaknya kali ini Ngantuk kan? bukan, tenaga kita udah terkuras. Lumayan sih. Lumayan. Ini tek jujur udah 3 kali. Ini kan 3 kali. Yes. Tadi kami break sebentar buat menang ya. Karena kami sudah ya. Capek banget yuk. capek banget. 2 kali klik tek terus videonya ada error lah. Ada error. Mungkin kayaknya sebenarnya kita kayaknya ya gitulah. Penyelah. Aduh. Capek banget. Habis ngapain tadi kita nih? Habis berenang. Ini berenang gak lama anjir. Gak sampai 1 jam yuk. Karena kedinginan, Cok. Dia sih. Aku langsung lemes anjir. Karena kita udah lama gak berenang. Lama gak berenang. Gak pernah olahraga. Lah kan kalian, aku pernah. Aku badminton. Kan berolahraga. Iya, kami juga gak lama ini badminton juga. Berolahraga. Jadi sebenarnya tadi kami sebelum itu kami tag video 2 kali. Kan udah bilang. Ada jam kosong kan. Dan itu ada pembahasan yang kami seseru itu, tapi karena udah 2 kali dan ini yang ketiga kali, jadi kayak bosan gak sih masa kita harus bertutur kata yang mengulang-ulang lagi gitu. Ya namanya kita juga belajar. Ya itulah. Jadi kita sekarang bukan membahas, lebih tepatnya keresahan-keresahan ya, obrolan yang ya keresahan-keresahan apa yang kita alami selama kita bernafas. Betul. Terutama apa DPR. El karena DPR terus, Cok. Bubarkan DPR. DPR ya. Organisasi sampah yuk. Iya sih. DPR tuh kalian lihat sendiri lah dari yang belakangan ini hot banget ya, kayak tunjangannya itu. Tunjangan apa nih? Tunjangan kaki. Ini tunjang dia. Itu makanan ya sih? Itu tinja. Tinja tai. Makanan apa, Cok? Tuh, ini ada tanya tuh. Iya tuh. Jadi ini saya dapat biasa orang dalam. Ada scroll aja ke atas, capek kali aku. Ada ya? Nih. Coba bacain Hen. Pendapatan anggota DPR dalam sebulan gaji pokok 4,2. Pokoknya UMR lah ya. UMR di atas gitu gak? Enggak ya? UMR Jakarta kayaknya lebih tinggi deh. Ya 5 ya? Ya sekitar itu. Kalau di Batam ini kayaknya lebih kecil Batam dikit. Iya. Ini kami nengoknya di BBC Indonesia ya. Yes. Iya, by data ya. Tunjangan melekat ya. Tunjangan istri atau suami 420.000. Ini per bulan ya? Yes. Tunjangan anak 168.000. Uang sidang atau paket 2 juta. Apa nih uang sidang? Aku gak tahu nih. Sidang kan kayak mungkin mereka entah rapat atau apa gitu ya. Iya, bisa jadi ya. Tunjangan jabatan tuh nengok. Tunjangan jabatan 9,7, Cok. 9 juta lebih dari gaji mereka. Gila. Tunjangan jabatan apa, Cok? Kayak mereka jabatannya DPR, berarti mereka kurang ya jabatannya gitu. Mungkin di dalamnya masih ada jabatan-jabatan lagi mungkin ya. Gak ngerti lah. Atau tunjangan beras atau jiwa 30.000. 30.000 ya. Tunjangan PPH pasal 21 2.699.000. Nah itu yang jadi pajak kita itu untuk membayar mereka gitu ya. Ini yang aneh banget sumpah. Tunjangan kehormatan 5.500.000. Di sini nih. Si paling hormat. Ini nih tunjangan komunikasi. Kalian berapa? 15 juta, 5. Gila gak tuh? 15 juta komunikasi. Jadi gak tahu ini apa ya, maksudnya pecahan itu 15 itu buat apa gitu loh. Ngobrol mungkin kayak gini. Enak kali. Atau enggak mulut mereka kan bertenaga gitu kan. Terus mulut mereka sampah yuk. Mulut mereka kan ini cuy. Mendosa ya. Bukan, kita gak boleh negative thinking. Enggak. Mulut mereka mungkin itu kan ada saraf-saraf gitu kan. Jadi saraf capek kejepit gitu. Jadi kayak
ini perlu nih komunikasi tunjangan Iya. 15 juta gitu. Bantuan listrik dan telepon 700 apa lagi nih? 7.700.000. Nah, asisten anggota dapat juga cuy. Gila sih. 2.250.000. Tunjangan rumah nih 50 juta. 50 Tunjangan juta. rumah Tunjangan 50 juta. Jadi dalam 1 bulan totalnya tuh 4 juta. 4 juta. Gila. 104 juta 51.000 digenapin aja jadi 105 juta ya. Iya. Gila Gila. sedap banget ya jadi mereka ya. Gila. Ada ini gak sih syarat-syarat masuk DPR gitu? Mau masuk juga? Harus beli kursi ya? Oh. Ini kayaknya yang udah nih. Beli kursi seharga 1M mungkin. Wah. Itulah Indonesia. Mereka mengabdi pada negara tapi emang dengan perasaan mereka gitu loh. Ya susah juga ya Susah karena sih. DPR juga kalau kita mau bagaimanapun tetap begitulah. Iya. Tapi dari semua ini cuman keresahanmu sama si DPR Ojo. Iya. Kayak kau benci banget ya sama Nggak mereka. benci, maksudnya apa ya? Kayak Itu aneh oknum juga. oknum nggak sih yang Nah, kau itu? oknum, kalau 1 2 ini oknumnya semua. Ini Iya. bukan oknum lagi lah. Keseluruhan kan. DPR keseluruhan. Tapi kalau misalnya ada salah satu yang kerjanya bersih, kenapa enggak? Iya berarti ya kenapa nggak yang satu ini mencoba gitu loh untuk ya kita salah deh. Iya. Menyatukan semuanya biar jadi bersih. Mungkin dia nggak bisa ini ya, nggak bisa speak up ya, karena juga akan kalah dengan Suara yang lain lah iya. ya. Berarti udah bukan oknum lagi tuh. Masa oknumnya baik sih. Iya. Wah itu nggak juga nggak tahu ya itu, tapi gimana Indonesia mau maju ya kayak gitu ya? Iya sih. Kacau sih. Katanya negara berkembang mana? Nggak berkembang sih, berkembang biak ada. Ya. Stagnan di situ-situ aja. Pejabatnya otaknya nggak berkembang tuh. Mending dari yang 100 juta itu dibangun kayak infrastruktur, pelebar jalan ya kan, Atau enggak gaji-gaji guru, gaji-gaji dosen dinaikin. gitu ya. Ya itu lah. Ngomongin keresahan DPR sih aku lebih resah sama pengendara-pengendara yang nggak punya otak sih. Contohnya, Sudah. Wah, Ini kalau naik motor marah-marah gitu. contohnya ya. contohnya. Lampu merah nih kan ada, biasa kan lampu merah kan ada, bukan biasanya memang lampu merah itu ada Kuning 4 dulu. ya, ada 4 jalur atau 5 jalur gitu. Kan ada yang kalau kita berhadapan tuh sebelah kanan itu kan harusnya ada 2 mobil. Iya. Terus yang di tengah itu juga ada 2 mobil. Yang mau ke kiri juga harusnya ada dua jalur gitu. Nah, harusnya kalau mau dia lurus, dia itu ambil yang tengah toh. Yes. Kalau mau dia ke kanan ambil yang bagian kanan, jalur pertama dan jalur kedua. Nah, aku udah ambil jalur kedua, otomatis aku mau ke kanan, bukan ke tengah. Nah, si kawan tuh ambil jalur paling pojok. Tapi dia mau lurus. Yes. Nah, lampu kuning, lampu hijau nih. Ku lampu sen nih ke kanan. Ku nengok dia kok nggak lampu sen gitu kan. Udahlah, tancap kan aku. Set. Ternyata Dikit lagi nabrak. kecium pantatku. Maksudku mobilku kecium pantat dia. Dikit lagi ku langsung panjang. Ngamuk dia. Ya wajar lah. Oh yang SIM tembak. nah itu tau nggak beli mobilnya dari mana? Di mana? Aset korupsi. Wah. Pejabat tuh pasti tolol soalnya. Masalahnya lu punya mobil, Ini tolol, nego. setidaknya kan punya otak gitu loh. Tahu Mobil lu mahal posisi. tapi nggak ada otak gitu. Iya, terusnya maksudku hal sesimpel itu berarti dari pemerintahnya, balik lagi nih, pemerintah tidak ada edukasi yang kayak Tentang lalu lintas. yes. Nah. Dan mereka itu kayak berarti buat SIM itu kayak Nembak. ada yang nembak, ada yang suap, calo gitu. Maksud kan itu edukasi ya. Itu simple aja loh maksudku. Kayak berhenti di tengah jalan terus kayak lu darurat gitu kan. Ya kan ada signal hazard. Terus ada itu apa yang segitiga merah itu iya, jalan itu. mobilnya. Ya. Kan itu bisa dipakai kan. Itu bukan buat
juga demi keselamatan bersama. Yes, maksudku padahal as simple itu loh, kenapa nggak mau diedukasi gitu, apalagi ibu-ibu nih, naik motor lampu sen ke kiri belok ke kanan, Wih, lampu sen ke kanan belok ke kiri. Malah utabrak oleh ibu itu. Kenapa? Malah utabrak. Tabrak ya? Lupa nih ya, nih. Waktu aku sekolah SMA. Ini aku baru pertama kali, baru naik motor, bawa motor ke sekolah. Motor moge kan, motor moge. Waktu sekolah, di jalur lambat, boleh ngetes speednya kan. Nurunin gigi satu langsung Melayang gitu? Ya pokoknya udah tuh 170-an lah. Anjir. Anjir lo, itu sepi tuh jalan tuh siang-siang sore-sore gitu kan, pulang sekolah. Di tengah-tengah tuh, ada ibu-ibu sini. Dia nggak tahu lah, tiba-tiba dia langsung ke sini yuk, ke tengah. oh langsung ngambil tengah. Tapi dia nggak buka sen. Iya, pikir wah, ya udah lah tabrak aja. Ya Allah. Betul ketabrak? Iya, tabrak. Terus mak itu? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Pokoknya aku bangun, pokoknya udah di rumah sakit. Wah, Oh berarti keadaan itu kau udah langsung pingsan? Udah sadar. di rumah sakit ya. Wah. Untungnya nggak ada yang patah, nggak ada yang aku cuma kesanet doang, cuma lukanya sini. motor aman. Motor aku setengah bengkok kemarin. Itu sih, itu ya kayak hal-hal kayak gitu perlu edukasi Iya. cuy. Itu maksudku kan keselamatan masing-masing. Betul. Iya, keselamatan harusnya jangan bersama bawa motor gitu. ngebut-ngebut kan. Iya, salah sendiri Elkana Pertama, juga. terus yang kedua juga pembelajaran buat ibu-ibu sih. Maksudku kayak ya udah sekarang udah eranya ini loh. Maksudku lu udah belajar nggak usah bandel gitu loh. Setidaknya kalau dia mau pindah jalur ya buka sen, kalau nggak nengok spion dulu. Ya kalau mau pindah jalur berhenti yuk monggo gitu. Oh nggak salah ibu itu apa? Apa? Nggak salah, itu nggak mau salah. Nggak mau disalahin. Ya, itulah perempuan. Oh. Aku udah bilang ibu-ibu ini bilang perempuan ya. Ibu perempuan selalu benar. Yes. Perempuan selalu benar. Bagi dong ininya. Apa tuh? lagu? Dari cacing kan? Thank you, Iya. cacing. Thank you Cynthia. Komen. Tadi tuh banyak gitu loh. Cuma ini tuh yang tinggal saya. Iya. Jadi tinggal segini. Nih tadi dari Cynthia ada brokis, ada juga cheesecake. Tadi kan beku ya? Iya. Kan gak kerasa banget ini. Ini udah ini kan. Udah lumayan enak. Coklatnya kayak Lumer. gitu loh. Ya. Cuma Iya. itunya enak banget. Harus ngomong. Ya jadi ini adalah buatan Cynthia, dimana dia juga berjualan di Kokoming ya. Jadi buat teman-teman yang mau order atau mau pesen buat ulang tahun atau buat ngerayain pacar ya bisa langsung kontak aja Instagramnya di sini ya. Maksud ngerayain pacar apa nih? Udah meninggal. Wah. Ngerayain pacar ya ulang tahunnya mungkin. Iya. Kalau kacanya ada ulang tahunnya? Siapa tuh? Bisa gitu ya, lupa gitu. Apa ulang tahun pacar gitu ya. Yang Sebut enak. Bahasa bibip itu. Bip. aduh. Terus sih kalau misalnya berkendara yang kayak gitu buat aku kayak apa sih gitu. Apain? Apalagi resah juga sama ini di Batam ya, bawa drum truknya itu gila-gilaan cok. Iya, truk besar kan. Kalau nggak tahu di Jawa ya lebih gila lagi kan. Oh di luar Jawa lebih gila lagi ya. Lupa di Jawa lebih Tapi yang di Batamnya aja udah gila cok. di Batam di Jawa harus tengok boh. Kayak itu menurut aku sebenarnya yang sangat keren yuk. Kayak bawa mobil sebesar itu mengalami tes yang padat. Tapi bisa Yang di Batam juga dump truck gede itu yang terakhir kecelakaan di Tiban tuh sering tuh. Yang terakhir tuh lampu merah yang apa? remblong itu yang access itu. depan situ dekat lampu merah situ. Access Gila sih. Tapi sumpah, aku siapa di jalan itu kan. Jalan. Ya mobil Batam aneh-aneh semua ya bentukannya. Mereknya pun. Iya mereknya entah apa-apa. Sekarang dunia industri otomotif
udah beragam, Cok. Makin berkembang. Apalagi sekarang kita melihat China udah Mulai mobil murah itu. China sekarang aku mengakui suatu negara yang benar-benar Sangat berkembang banget. out of the box sih. Mereka berani, Cok. Tinggal kita dulu tinggal kita mobil apa sih mobil biasa kan. Karena kalau tinggal kita dapat uling bagus lagi. Uling, BYD, Iya, Jetor, maksudnya- dan apa. Gila, Cok. Nggak cuma luarnya udah bagus, tapi interiornya juga bagus itu. Iya, makanya Dengan itu. harga tinggal kita sekarang wah. Yes, tapi balik lagi ada suatu produk yang kita harus pandai memilih sih. Kalau Iya. misalnya kita beli murah-murah, terus Pilihlah. spare partnya susah, Cok, cari di sini. Mau nyanyi lagu yang di bioskop. Jangan salah memilih. Memilih tontonan yang sehat. Orang lagi sehat tuh. Nah, deh. Tapi kalian pernah gak sih kayak punya momen jalan-jalan gitu malam-malam? Wah itu ada siapa ya? Oh, sisa satu tuh. Sudah belum makan. Iya. Sudah belum makan ya. Ini omongan aja tuh. Ya anjing lah. Kayak bawa tikus. Mulutmu. Berarti itu. Anehnya orang make. Oh iya, maaf lah. Jalan-jalan tengah malam. Tengah malam. Dengerin musik jalan. Pernah. Keliling. Terus menetes lah air mata itu. Ya kan? Keingat mantan. Matamu. Enggak sih. Nggak ya? Ingat kenangan sama mantan. Diam nih ya. Aduh. Teringat mantan enggak. Enggak ya? Apa itu? Allah bacot. Mantan itu dilupain aja lah. Ini. Aduh, Itu hal yang udah berlalu, biarlah berlalu. asik. Biarlah berlalu ya. Iya lah. Berlalu. Nggak gitu lagunya. Aku tahu lagunya. Lagunya Onat kan? Onat ya kan. Iya kan? Mana nama bandnya? Onat. Ngomong. Nah, itulah Onat kan pokoknya. keren. Duar. Aduh. Jadi tadi ada sedikit intermezzo ya guys ya. Ini tiba-tiba tumbang ya. Siapa? Tumbang? Kau. Oh, aku tumbang. Matamu udah merah. Supaya memang berenang tuh enak. Ya berenang nih ya. Teman tuh ya kalau misalnya aku berenang. Berenang, makan kopi, sampai rumah tidur. Gitu ya. Karena badan udah kayak hangat di dalam, panas di dalam. Panas gitu. Udah, Itu panas dalam namanya. Iya ya, panas. Sampai rumah dingin-dingin tidur. Ini kan berenang nih. Kan tadi kan kita sempat ngebahas kalau dirimu sempat apa namanya atlet berenang. Enggak ada bahas itu tadi. Enggak ada bahas. Ada bahas itu tadi. Kalau Ada nggak kenangan apa gitu yang selama berenang? jujur lah, waktu aku jadi atlet, yang aku kangenin adalah ini sih, Training Nah itu latihan. masa nih training center. Masa misalkan lombanya bulan Agustus, 2 bulan sebelumnya itu kami udah training. Kami di atlet itu jadi satu di hotel biasanya. Itu sih yang aku paling kangenin, ngobrol sama atlet lain, lihat teman baru. Kan kalau apalagi kalau nasional ya, kalau nasional itu kan nggak cuma dari daerah Batam doang kan, maksudnya dari daerah lain. Jadi kayak teman-teman baru ngobrol, main bareng. 2 bulan ketemu mereka terus. Soalnya kami nginepnya di hotel. Kami di hotel, segala macam sarapan, segala macam di hotel. Iya, seru banget. Abis itu dikasih uang jajan lagi. Berapa? Kalau nggak salah satu hari itu 150 ya Per orang. per orang. Itu dirimu ada lomba apa? Propov gitu ya atau apa? Gitu? Biasanya tuh yang ini sih kayak misalkan mewakili kepri nasional gitu. Waktu itu O2SN. Oh, O2SN, tahu. Olimpiade olahraga siswa nasional. Iya, betul. itu. Aku waktu itu 3 kali. Juara nggak? 5 masuk peringkat 8 aja. Oh, tapi udah oke. masih oke. 8 besar. Karena itu sih yang paling kangenin sih, latihan sama orang yang baru, ketemu temen, ngobrol sama lihat lain. Itu di tahun berapa? Waktu SMA sih aku. SMA ya? 2017 lah. Itu badan masih oke lah ya. Badan tuh Napas masih oke lah. Ya. Napas panjang. kalau napas menang tuh pendek-pendek loh. Karena Amerika nahan.
Ya tapi Enak lah nakosnya. oke lah ya. Kan Iya. kayak sekarang kebanyakan udut. Kayak merokok, kayak Rokok. ngepep. Aduh, semput. Itu sih yang paling apa ya? Ini ya, ingat ya. Ini bangun. Ini kalau jam berapa ya? Awan tenang kan. Aku bangun Jam berapa bangunnya? jam 5. Hmm. 5 tuh ya, 5 tuh aku udah pemanasan. Jam 6 nyebur olam. Sampai jam 8. Masuk kamar, mandi, sarapan. Istirahat bentar, jam 12 masuk gym. Nge-gym abis siang-siang. Itu udah, gym tuh 1 jam 2 jam. Tapi biasanya 1 jam sih. Jam 2 selesai. Masuk lagi kamar, istirahat bentar, tidur. Aku biasa tidur sih. Tidur, sore jam 4 masuk lagi olam. Sampai malam. Tiap hari kayak gitu. Tiap hari. Ih, 2 bosan bulan. juga ya. Gak bosan, tapi seru tau. Serius. Bosan, Cok. Itu kayak Rutinitas Iya. itu aja. Udah itu aja. Ya, tapi tapi ya ada momennya istirahat. Ya, mau ngapain? Ada dikasih fun day lah. Oh gitu. Dikasih off day. Mau pulang ke rumah atau mau kemana. Satu kamar itu satu orang atau satu Aku kamar? kemarin lebih sering aku sama 2. Nah, jadi tuh waktu yang ini waktu ODSN aku 3 kali kan ODSN. Kebetulan atletnya yang kesana itu terus yang menang. Kan sebelum ke situ ada yang namanya seleksi daerah. Seleksi, ya. kan. Kebetulan yang menang itu terus. Aku dekat banget sama atlet badminton. Namanya Ronaldo. Oke. Ronaldo ya. Iya. Dia udah Atlet badminton ya. dia Iya. sekarang. Oh, oke. Dia seru sih orangnya. Karena agak sedikit ngehe sih. Seru. Itu yang paling aku kangen sih. Ngeri. Atlet dan renang nih guys. Iya. Kok suruh dia renang? Kenapa kau nggak mau masuk Kopassus? Kopassus. TNI ini. Enggak lah ngapain. TNI. AL. Aku juga Ya, Angkatan Laut. nggak tertarik sama yang urusan sama negara yuk. Bukan Kopassus tadi, Hen. Kopaska. Komando Pasukan Katak. Iya. Yang. Tahu Mana nggak? matamu? Ini mataku. Mata-mata. Nggak pernah tertarik mau masuk apa. Untuk yang berurusan dengan instansi negara. Nggak pernah tertarik. Nggak tertarik ya? Nggak pernah. Ya itulah. Kalau kalian apa nih yang kalian angin? Nih kalau aku ngomongin soal atlet nih, aku juga sempet. Oh iya. Sempet. ya? Oh ada atlet apa? Asal. Nih, Atlet apa emang? nih aku sempet jadi atlet waktu SMA nih. Oh wow, bagus. Namanya ini bridge. Bridge. Bahasa Inggrisnya jembatan. Jembatan. Atlet apa itu? Jadi bridge ini main kartu. Judi, Cok. Iya, kebanyakan orang berpikirnya ya judi lah entah apa segala macam. Cuman ini permainan pikiran. Terus? Jadi ini sistem permainannya satu tim 2 orang 2 lawan 2. Jadi ini mejanya meja petak berempat. Tapi ada sekat pembatas. Jadi aku sama timku tuh nggak bisa hadap-hadapan, nggak bisa kontak mata. Oke. Cuma bisa kontak dengan kartu. Jadi Terus? kami ngobrol tuh by kartu. Oh. Nah, jadi bridge ini kayak ada sistemnya gitu. Sistemnya nanti kalau kau buka kartu heart atau kartu spade atau kartu diamond, nanti di situ ada poin-poinnya segala macem. Jadi satu set kartu itu dibagi rata 4, nanti disusun dulu dapat apa, nanti ngomong sama tim by kartu gitu. Jadi lawan gitu. Aku nggak dapat gambarannya sih. Ya pokoknya kalian googling aja deh. Ini umur lama. Itu dari SMA ya. Itu aku sempat ngikut ada perlombaan. Sebenarnya ini kayak tingkat nasional. Oh iya. Iya. Aku nggak tahu. Iya ini aku sempat 2 kali. Waktu itu juga nginep di hotel yang di Bengkong itu. Golden Prawn. Iya Golden Prawn itu itu. juga kemarin. Nah, di hotel situ. Jadi aku sama temanku partner berdua gitu. Sama teman aku yang lain, mereka berdua partner gitu. Teman-temanku atlet semua ternyata. Terus ini sebenarnya kayak ngebawa nama sekolah, tapi sekalian ngebawa nama Batam. Bukan Batam kalau nasional. Kalau nasional Kalau Kepri. nasional Iya, Kepri. Tapi ada Tanjung Pinang segala macam gitu. Jadi yang mewakili Keprinya gitu. Berarti itu Iya, termasuk. Enggak, berarti kan biasaan ngambil atlet ini luar juga kan. Kalian ada seleksinya kan? Ada. Nah, ini namanya tim Kepri. Tim Kepri. Iya. Jadi aku sama temanku berberapa ya? Aku 6 orang. 6 orang aja. 6 orang aja. Sikit. Jadi
kami perwakilan dari Batam berenam itu tanding lah. Terus di situ juga sempat ketemu lawan orang terkaya nomor 1 di Indo yang punya PT Jarum. Oh. Budiono bersaudara itu. Setiawan ya. Budiono, apa laut? Bukan Budiono. Setiawan. Setia kawan. Oke. Apa laut? Terus. Ya, terus itu sempat ada sekali juara berapa ya? Juara 1 yang tapi itu dari kawanku sih yang mewakili. Jadi karena teman aku nih juara 1, dia nggak bawa, otomatis ngegendong tim dong. Nah itu. Gendong ya. Ya kami digendong gitu. Berat gak dia ya? Terus Jadi teman aku itu juga sempet dia bawa nama Indonesia juga tanding di Singapura. Singapura sama Malai. Gila sih. Ya itu cuma penasaran sih kayaknya. Coba nanti aku. Iya, bridge ya. bridge ya, bahasa Inggrisnya jembatan. Nanti kalian googling aja lah. Oke. Terus itu ya lumayan ada penyesalan karena Covid ya. Jadi kami sebelum Covid tuh masih ada sempat latihan-latihan lagi. Cuma karena Covid berhenti. Nah, sayang. Sayang sih. Sayang ya. Itu sih yang aku kangenin sih. Kalau dari kau gimana Hen? Aku ya. Ada nggak? Masa apa yang angenin? Aku tuh atlet juga. Asik. Iya, serius. Aku atlet. Muat nih? Bukan. Taekwondo? Tebak. Badminton. Iya. Hei. Nah, ada mbak dari Osaka banyak ali. Jadi aku nggak sampai ke kayak kalian gitu sih, karena kan badminton kan cukup luas di kalangan waktu SMA, SMP. Aku tuh ikut tanding namanya Batam Ogura. Kau tau nggak Ogura yang Tahu. Kue. Nah dia itu buka pertandingan Sekota Batam ya? sekota Oh Batam. berarti kayak Hendro Yes, tur gitu dia. Tapi ini Ogura. Ogura. Tapi dia Ogura up. Iya, tapi dia bawa ini Cok, Taufik Hidayat. Pas pembukaan itu, kupikir pas penyerahan medali itu ada dia. Nggak ada. Ternyata nggak ada. Opening aja. Ya, opening aja. Ya Jadi masalah goblok. dari 500 sekolah cuy. Mana salah di Batam? Iya. Oh Batam. Sama di luar Batam juga ada. Oh. Jadi Jadi ingat yang konvensi ya Om. iya jatuhnya segitulah. iya, konvensi berarti. Terus adalah masuklah sekolah Ananda nih. Hendri sama Saputra. Hendri Saputra. Kami ada berapa tim turun ya? Masuk kelas mana? Tunggal atau ganda? Iya atau ganda. Aku ganda sama tunggal. Berat Ganda ya. campuran atau ganda? Ada putra. Jadi aku sama temanku namanya Suwandi. Suwandi. Yes. Halo Bang Suwandi. Kami berdua. Terus ada anak Capsek satu cowok juga. Terus ada satu lagi temanku. Jadi anak Capsek itu berdua sama mereka, berdua sama aku gitu. Habis itu tanding ganda putra. Habis itu yang tunggal sekalian main itu capek banget sih. Jadi aku ingat Iya, pertandingan. biasanya itu pelatih juga sih sama anakku. Aku pas di sekolah tuh latihan seadanya, otodidak. Karena kan aku ngandalin temanku. Ya dia smashnya nggak ada otak sih. Smashnya kenceng banget. Jadi aku cuman main depan aja. Oke, dia yang main belakang. Ya dia main belakang. Depanku kan oke tuh. Depanku kan nettingnya bagus. Kayak Ling Chong Wei lewat lah. Linda. Maxan dia tuh gak ada lawan ya sama Iya, Maxan. Taufik yang lain-lain tuh lewat lah. Depanku oke maksudnya. Belakangku juga nggak mengecewakan gitu. Jadi kayak Saling support. yes. Jadi latihan. Ada satu titik kayak kami kan nggak disponsori sekolah gitu. Semua kan keluar duit gitu. Jadi aku bilang lah sama coachku kan, kenapa kami ini bawa nama sekolah nggak ada pengeluaran apa-apa gitu atau apa gitu. Ya dari capsek nggak gini. Aku langsung tembak capseknya. Mau gak jadi rencanku? Iya, tapi nggak diterima. Ada cowok. Dia cewek. Oh cewek ya? Terus aku bilang, kenapa bu? Kami biasa kan mereka ada kayak sisihkan untuk siswa yang berprestasi non akademik gitu kan. Apalagi yang tanding kan pasti ada uangnya gitu kan. Kami minta nggak ada, kalian belum juara aja katanya. Aku langsung kayak
Nengok lah kami kalau bawa juara ya, terdiam gue ya. Gue bilang gitu, ku campakan ya, gue bilang gitu kan. Udah Swan, kita nggak usah pakai duit haram dia gitu. Oh, Makan ditanggung sendiri gini-gini kan. Pas lah hari pertama tanding, atmosfernya beda cuy. Itu pengalamanku sih. Iya cuy. Deg-degan. Terus dilihat-lihat kan. Terus kami kan gak ada kayak sekarang jersey yang kayak official gitu nggak ada. Kami kan pakai kaos olahraga sekolah kami itu. Iya. Terus sama celana pendek gitu. Terus tas badminton. Seadanya lah. Diliatin cara mainnya sama sekolah-sekolah lain kan. Aku berpegang teguh cok. Jangan ketemu PB Jarum. Jangan ketemu PB yang lain. PB itu kan Persatuan Bulu Tangkis. Maksudku kalau mereka udah ada Persatuan Bulu Tangkis organisasi itu, mereka itu belajarnya itu by coaching gitu loh. Kami kan otodidak. Jadi kan levelnya jauh. Wah, dapat yang oke lah menurut kami. 3 kali main, 3-3-nya menang. Itu senang kali cuy. Ada yang lirik, BB Jarum lirik. Nah, PB yang lain lirik gitu. Aku juga nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak sinis deh. Kayaknya kayak mereka, kami juga pertama ketemu sama PB Jarum dapat perlawanan dan mereka kayak wah Sengit betul. Kayak maksudku kami masih bisa ini apa? Biarin ya. Jadi kami bisa dapat bertanding gitu loh. Iya. lawannya seimbang. Keras banget. Sampai nggak ditanggapin aku. Jadi itu sih buat aku. Dan akhirnya kami juara 3. Tapi emang kami kalah sama PB Jarum sih. PB Jarum atau PB apa lupa aku. Juara 1-nya. Juara 2-nya. Juara 1-nya ingat siapa? Juara 1-nya lupa. Tapi emang ini. Dan kami masuk koran cuy. Orang ya. Iya koran. Bangga ya, bangga. Jelas lah. Kau juga masuk orang waktu itu. Iya masuk koran. Kami juga sempat masuk koran sih. Karena apa? Penculikan. Goblok. Tapi emang itu ya. Aku kemarin tuh sempat nyawa yang terakhir. Waktu itu udah SN di Medan. Terus? Namanya, aku nggak tahu kenapa. Sekolah unik ya ikut campur terus. Padahal itu kayak nggak pernah ngeluarin dana sedikit pun. Tapi aku juga nggak pernah minta sih waktu itu. Kayak sekolah unik ikut campur terus. Padahal kalau udah SN itu udah bukan sekolah lagi urusannya. Pemerintah kan? Itu udah harusnya tuh sama PRSI-nya, Persatuan Renang Batam. Bukan sekolah lagi. Bukan Tapi sekolah. nggak tahu kenapa. Kalau unik loh. Kayak aku udah siapin latih. Waktu itu latihan itu latih klubku. Aku punya klub renang kan. Kayak klub renangku harusnya. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba diganti. Jadi guru olahragaku. Olahraga sekolah. Dan nggak bisa apa-apa. Dan yang basicnya dia basket bukan berenang. Jadi kayak oh aneh gitu ya. Janggal. Ya ini aku sedikit ya. Ini kecewa alis ya aku. Ini mungkin juga salah satunya kenapa aku cuma bisa masuk peringkat 8. Ya udah situ terima. Gak apa-apa ya udahlah, gak apa-apa. Terus dia latihnya tuh bukan atlet renang. Lain lah pokoknya. Iya, terus jadi di saat itu ya udah gak masalah. Jadi di situ aku udahlah aku ambil extra time buat latihan sama klubku. Jadi di jam-jam istirahatku aku curi-curi waktu buat latihan di klubku, di klub renangku. Waktu itu klub renangku di Kupang. Oke lah, aku dari Bengkong. Jauh kali? Ya, aku dari Bengkong. Aku waktu itu nanya kan, boleh gak ya PRSI buat siapin mobil itu buat antar jemput aku. Antara aku mau latihan di sana. Soalnya kalau yang ini kayaknya kurang deh. Latihannya juga gak maksimal menurut aku. Kalau dari gak bisa sih. Soalnya ya mesinnya di kamu di jam sini. Pokoknya udah ada aturan gitu loh. Soalnya di sekarang gak cuma udah atletnya. Ada atlet badminton, silat, segala macam lah. atletik gitu-gitu. Ada gak cuma udah yang pakai kan. Jadi ya udahlah aku pakai kendaraan pribadi gitu loh. Malam-malam. Aku latihan malam jam 8. Jam 7. Sampai jam 9. Paginya harus bangun latihan pagi lagi.
Oh capek sih itu. Wah gila. Dan di situ aku ngeliat itu nggak maksimal gitu loh. Karena dia bukan basicnya bukan renang. Tapi kenapa kok nggak masih pick up? Aku sampai mama aku speak up tuh. Sampai mama aku tuh yang turun tangan ke sekolah. Kalian nih ngapain nyampur gini. Sampai dibilang mama aku, kalian pasti mau uangnya kan? Gituin Jo. Terus janganlah gitu. Terus nih yang bikin aku ini. Setiap kami atlet, kami bakal dikasih jersey. Contoh ya, kalau atlet lari, dia bakal beli sepatu. Dia pilih sepatunya. Oh, oke. Kalau badminton aku nggak tahu ya. Kalau nggak salah dia cuma dibeliin tas badminton nih, bukan raket nih. Oke. Kalau kalian raket kan lumayan juga ya. Setahu ya. Kalau silat dia cuma dikasih duit lah, apa segala macam. Renang juga punya budget hand. Kalau nggak salah waktu itu ya yang aku lihat budgetnya itu 5 juta beli celananya doang. Dan itu cuma aku harus nombok. Karena pada saat itu celana renang itu harganya itu 8 jutaan. Mahal Ya, juga. mahal coy. Itu tuh belum sama kacamata apa segala macam loh. Jadi ya udahlah 5 juta, kalian mau 3 juta, maka pakai uang pribadi aja lah. Udah mau sosok kami mau berangkat tuh, kayak udah saling kayak wali kota datang ngobrol speak up gitu. Terus ya waktu itu pembagian dana buat beli peralatan. Oke. Pada saat itu ikut. Terus setelah ikut nih, udah ikut kan. Tiba-tiba dia siap kali kami mau ambil dana, itu harus ada tangan itu, ada tangan kan. Pada saat itu ada tangan si pelatih sekolah ini. Dan aku nggak tahu kenapa. Saya cari. Terus aku tanya, kapan kita mau cari jalan renang? Kebetulan mama aku lagi di Singapura, bisa diip dia tuh. Soalnya aku di Batam ini nggak ada yang jual. Soalnya kurang lah kalau atlet renang di Batam nih untuk cari-cari yang celana yang punya yang buat lomba, yang buat ini. Kayaknya nggak ada deh setahu. Kalau emang nggak ada, mama aku aja di Batam. Itu pun juga kami juga harus nomor berapa, terus aku juga harus lihat kacamata juga kan. Oh nggak apa-apa, kita cari aja. Tahu mau cari di mana? Matahari. Di Diodora itu, ada Diodora itu kan? Tahu nggak sih di situ kami cari orang bilang ini buat latihan loh, ini pun latihannya buat anak-anak, buat aku yang udah jadi atlet itu loh, standarnya beda. Oh iya, cari lagi atau olahraga. Cari. Aku bilang nggak ada Pak. Aku bilang udah nggak apa-apa, kita cari di Batam. Udah tuh kami cari ke Batam nggak dapat tuh. Yang kami sehari tuh cuma link cari ke olahraga. Nggak ada kan. Terus saya bilang jadi saya coba cari ya. Kamu terima bersih aja. Ya pada saat itu ya udahlah. Berarti emang menurut udah baik mau nambahin gitu. Jadi ya saya udah datang harinya aku prepare. Waktu itu dikasih waktu 3 hari lah buat pulang ke rumah. Buat prepare segala macam kan. Terus sambil harus kumpul lagi di hotel itu. Udah tuh aku tanya, aku chat tuh, Pak gimana ya, celananya udah ada belum? Udah nih, dikasih foto. Hah? Oh gini Pak. Oh gini ya, nih kayaknya bukan buat lomba deh, segala macam. Pokoknya situ kami cetok lah, sampai mau aku juga cetok, di telepon. Itu bukan standar buat lomba loh, gini. Kasihan lah anakku, nanti dia malu loh kayak anak gitu. Begitu kan. Pokoknya gimana, pokoknya mau telepon aku lihat dia tuh marah-marah gitu loh. Marah-marah, terus dia telepon ini, yang ngurusin lomba itu. Yang ngurusin LRC-nya. Dia telepon. Gimana sih ini. Terus ya, rata dananya tuh banyak gitu loh. Dari Aisyah itu lumayan sebenarnya. Terus sama dia dimainin sama sekolahku. Terus gimana nih ini? Ya nggak tahu mau tuh udah bukan tanggung jawab kami gitu loh. Soalnya uangnya udah dikasih. Mama gondok kan. Akhirnya besoknya dia pergi. Singapura dia beli sendiri uang dia sendiri kok. Terus yang ini siapa nih? Ayo pergi tuh ya. Itu kan harus ada pendamping. Itu tuh harusnya pendamping itu orang LSI. Terus? Yang punya tahu siapa? Guru olahraga yang satu lagi. Dia tahu apa cok? Dia cuma sekedar guru olahraga loh. Paham gak sih? Paham. Aku nggak tahu ya.
orang PNS ini juga manut itu loh sama sekolah ini. Aku bingung yo. Udah tuh. Udah sampai udah malas itu loh. Udah mau jadi atlet lah. Udah lah, bodo amat lah. Udah cuma dapingin lah. Oke, waktu itu datanglah teknik meeting. Meeting. Iya. Nah, waktu itu sistem lombanya tuh kayak gini. Kami disuruh pilih 3 nomor. Kami dibatasi kira. Soalnya takutnya tuh takutnya nanti banyak atlet yang ngambil banyak nomor. Kalau diambil semua sama dia, nanti semuanya nggak kebagian. Oke. Jadi aku pilih lah nomor yang aku pilih dong. Yang aku pilih dapat emas. Udah aku pilih ini pak, nomor ini sama ini. Terus saya tengok jadwalnya kan, jadwal lombanya tuh, jadwal nomornya. Dia tengok, El, tapi ini beda hari loh El. Gak 1 hari doang. Ya terus apa masalahnya aku bilang. Dan itu gak bisa jalan-jalan loh. Lah, aku kesini mau lomba, bukan mau jalan-jalan. Pas mau, dia bilang kayak gitu. Terus kalau beda hari kenapa pak? Gak apa-apa lah, ada UPD juga nih nomor ini. Waktu itu aku mau ambil 50 meter gaya dada. Oke. Yang kedua tuh 100 sama 200. Itu di hari pertama. Dan bilang udahlah ambil yang hari pertama aja semuanya. Lah nggak mau main nomor yang ada lampu gitu loh. Oh ya dah. Pokoknya bener-bener lah. Aku bete itu kan. Bete. Bener pak saya masuk aja Amar. Bapak yang ngurus pokoknya mau nomor ini. Dah. Singkat cerita. Lomba lah. Lomba itu datang. Nih aku nengok buku acara. Namanya ada buku acara kan. Nengok. Oh jam sini. Oke. Sampai jam sini. Oke. Udah. Lomba. Lah. Oh aku diturunin beda nomor. Jadi 1 hari itu 3 race. Padahal limit 1 menang dia cuma 3. Di situ aku nyawa Ali bro. Padahal di situ aku nomornya sangat pede gitu loh. Biasa dapat emas. Dan malah ngeliat itu gaya punggung 50 meter gaya punggung. Di mana punggung aku tuh agak jelek lah. Agak kurang. Di situ aku cuma dapat peringkat 8. Di situ aku bener-bener kecewa gitu loh anjir. Ya gila. Oh sini mau dapingin apa mau jalan-jalan cok. Sumpah di situ aku wah padahal UPD loh mas itu sih yang aduh. Terus itu ada uang pesangon kan. Ada uang pesangon, uang penggijalan itu. Kalau nggak salah tuh hemat gue ya. Anak umur 8 aku nggak dapat bonus. Dan minimal paling 5 dapat bonus. Jadi aku cuma dapat uang pesangon jalan aja. Kalau nggak salah 2 juta lah. Lumayan. Per orang. Per atlet. Dapat. Udah 2 juta pas balik Batam. Di DM aku sama coachku yang pertama, yang awal, yang ngelatih aku. Mana nih bagianku? Hah? Sumpah ini real. Sumpah. Ini gak usah sebut nama sekolahnya lah ya. Anda juga gak tahu sekolah di mana. Iya. Terus ini cok. Terus apa kau jawab? Aku ujung aja dia, aku gak jawab ujung aja. Dia waktu itu lagi di lapangan. Aku kasih dia nggak pergi kan, dia ngapa-ngapain kan. Dan lewat pemikiranku dia pasti dapat duit nih. Kasih dia 500. Nih pak. Aku kasih amplop dulu. Aku beli amplop, masukin. Nih pak. Ngomong-ngomong bahasa-bahasa lah. Lalu aku udah Muak ya. jijik aku. Bersyukur lagi. Gak salah. Ini bip ya. Nah. Terus dia nge-DM lagi di foto. Ini masih gini aja El. Wah gak bersyukur sih. Sumpah. Itu kalau itu di Instagram mama aku tuh masih ada tuh. Terus tau gak? Aku aduh ini mama aku tuh. Wah ayah ngadu. Emang aku lapor juga deh kepala sekolah itu juga. Akhirnya gue itu dibalikin ke aku. Kan akhirnya kenapa dia kayak jadi situ sama aku. Sumpah. Itu manusia gak bersyukur cok. Iya gak bersyukur. Sumpah Hen. Digituin aku. Yo anjir. Udah dapat bagian. Bukan sama minta bagian terus sebagai atlet. Di sananya aku gak menang. Karena aku gak dikasih nomor aku yang apa yang mau. Terus dia gak ada ngapa-ngapain juga. Iya. Ngaco. Sumpah. Apa ya menurut aku ini sih uang sih. Ada, di situ pasti ada uangnya. Jadi orang itu tertarik gitu loh sama uangnya. Bukan apa ya. Makanya di situ yang jadi ngubah pandangan kenapa aku gak mau jadi atlet lagi. Tau gak sih? Banyak oknum-oknum kayak gitu. Males aku. Oh. Ngerti. Sayang kali sih. Emang kalau udah ada oknum nih permainan uang nih emang agak susah. Sumpah. Aku tuh jujur libat di company lah ya.
Aku tuh bukan lumayan sih. Cukup oke lah. Maksudnya kalau yang salah pernah ya, kalau ditanya nasib emang aku sama aku turun di gaya dada. Karena itu gaya spesialis aku. Oke. Aku tuh bukan tipe orang yang bisa semuanya. Oh iya. Aku mengenal spesialis. Dan aku spesialisnya juga sprinter aku. Yang jarak jauh gitu. Aku cuma 50 sampai 100. Di kepelingnya aku cukup lumayan oke lah. Maksudnya aku sering dapat medali emas gitu loh. Di post-pro sampai segala macam orkot. Aku selalu dapat emas lah. Aku tuh sangat pede gitu loh. Minimal juara 3 oke lah. Oke. Soalnya aku lihat ya, ini semua atlet ya, paling atlet renang ya. Pelari pas mereka sih punya tentang waktu mereka sendiri. Iya. Best mereka, maksudnya aku nengok kan, best nomor 3 itu bisa aku alahin yo. Pada saat itu aku lomba aku lewat infonya di grup. Ini bisa aku alahin aja. Ini perak bisa aku dapet yo. Pede. Cuman karena gara-gara si Oknum ini. Mau jalan-jalan anjing, betulan jalan-jalan yo. Antu di Medan kan, aku malah obat ya. anjing. Lupa hen. Jadi itu waktu itu udah kelas 3 loh. Itu udah O2 SN terakhir aku loh. Itu Aku kalau jadi kau belak-belakan cowok aku pasti marah sih. aku marah loh. Aku marah sih. Aku langsung Aku tembak. langsung saya nomor yang ini bisa ganti nggak? Waktu di olam itu di hari aku di pertandingan itu aku minta ganti kasih sama dia aja. Karena emang udah sepakatan hen. Di meeting kemarin kenapa nggak kasih lagi? Dan mereka ngomong kayak gitu. Ya udahlah, mau balik lagi. Turun aku di punggung itu, punggungku kacau yo. Ngaco. Emang lo oknum-oknum. Itu yang jadi belum mau jadi mana untuk nggak mau jadi atlet lagi coy. Karena ada oknum ini. Malas. Iya. Aduh. Emang nih kalau Menarik. oknum nih kalau udah soal uang nih memang Sensitif cok. Tapi kalian sendiri ya, tertarik nggak sih jadi atlet? Badminton, bridge. Kalau aku kemarin sih sempat. Cuman karena mungkin ada kendala yang buat aku kayak nggak dulu deh gitu. Kenapa? Aku lupa pas itu karena masalah apa. Karena kayak keadaan orang tuaku deh yang pas saat itu. Yang mama masih sakit. Ya, mamaku masih sakit dan kayak ya udahlah ini mungkin pelarian aku untuk kayak masih sekolah kan nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu kan. Tapi kau dulu kan, pernah masuk klub itu nggak sih? Klub badminton. Klub maksudnya tim Tim badminton waktu itu enggak. Nggak ya? Waktu itu Nah, individual aja ya. individual. Aku tuh dulu Independen ya. iya. Ini. Aku tuh atlet badminton tuh aku cuman ikut papaku main. Karena pas papaku itu main dia badminton aktif. Dan itu dia tuh ada tim teman mainnya gitu loh. Dan itu semua yang udah berumur yang kayak ape-ape. Oh yang buat ngelingat aja ya. Dan Jago biasanya kan. Iya, dan aku jago cok. Nah, dari situ aku yang diajarin cara smash gimana, smash-nya gimana, servis gimana. terus juga cara ngontrol bolanya gimana, dan semua itu aku otodidak dari umur aku SD sekitar 8 tahun ya. Udah badminton. 8 tahun itu. Badminton. Aduh, lawan kroco-kroco susah sih. Sombong. Amat iya dah. Kalau gila. Nah, sekarang yang aku masuk sama tim-tim gitu kayak sekarang kan mereka kan banyak yang kayak open sparring gitu. Oh, Jadi, main badminton nunggu berapa? dari SMP kelas 3. Allah. Widih. Oh, udah kelas berapa? Berapa? Kelas 2 sini. Main badminton. Enggak, renang. Oh, renang. 2 SD. Aku udah jadi nggak atlet dah. Jadi udah latihan lah. Oh iya, udah diasah lah. Wih, sumpah ini. Anak Aquaman berarti. Sumpah. Aku ngeliat ya. Pelatih sekarang ini ngelatih umur aku dulu. Aku bandingin sama aku latihan dulu. Ih. Jauh beda banget yuk. Aku dulu tau mati. Kalau sekarang Kelas 2 SD. Oh bisa gak sih? Kalau gak bisa naik. Naik pulang. Gitu tau. Pak gak nangis aku. Yuk kelas 2 SD gitu. Iya. Nangis. Nih aku kan orangnya suka main. Maksudnya emang Bercanda lah, tengil ya. Suka main kan. Lompat aku di kolam renang itu.
turunnya Olam, pelatih Unip, pelatih Unip cowok botak. Turunnya Olam, Unip. Oh ngapain? Oh mau main, mau latihan. Oh mau ini tadi tuh. Iya itu balik lagi sih. Les banget gitu loh, les yang udah sekarang. Ayo latihan, ayo. Men, gimana mental atletmu? Itu loh. Itu balik lagi Kayak- karena sekarang era sekarang udah berubah, Cok. Dulu sama sekarang. Dulu kalau kita main keras kita kayak ya udah oke aja. Iya. Sekarang kalau mau main keras mikir 2 kali, Cok. Iya. Semua apa-apa viral, Cok. Iya, betul. Iya sih. Dulu Itu yang buat- keras banget. Jangankan Anda, aku kelas 1 SD aja guruku Bu Lucy itu aku masih ingat. Jambangku ditarik, Cok. Nah, Nih, rambutmu tuh ake pisan. Kayak gini beda. Cangkrik pisan iki sakit tenan, Cok. Jangan tuh ya. Loh iya, cowok tuh pride. iya balik yang ke aku tadi berhenti karena COVID itu juga pengaruh yang pertama. Yang kedua karena kami kan ini udah ada klub ya. Gapsi Batam. Gabungan Bridge seluruh Indonesia. Batam. Nah, ini berhentinya kenapa? Kami kan waktu itu sempat udah latihan beberapa kali lah. Udah ada perencanaan kami mau dibawa ke Kamunya. Kamboja tuh bangke. kalau nggak salah tuh Porprov dulu. Omroh ya. Ya, masuk ke Porprov nanti bisa masuk ke yang bawa Indonesia. Itu kami tanding di Singapura. Nah, kenapa berhenti? Karena yang pemilik dari klubnya ini cekcok sama pelatih kami. Karena beda pembelajaran sistem. Oke, dan Nah, setelah itu sempat kami masih dilatih juga beberapa kali. Habis itu udah berhenti, nggak latihan lagi, nggak belajar lagi. Ya karena cekcok itu, karena cuma permasalahan beda sistem. Padahal ya menurut aku kayak sistem yang kami pelajari kayak bisa menentukan kemenangan ya oke aja gitu. Yang penting menang lah. iya, yang penting bisa menang lah gitu. Mau sistemnya gimana pun ya udah gitu. Cuma karena masalah ego. Senggol loh. ego kesenggol ya. Tapi ego baik-baik aja kok. Apa maksudnya? Maksud Waktu itu pelatih kami juga sempet ngerencanain buat nggak usah dilatih sama yang pemilik klub ini. Jadi kami dilatih sama pelatih ini. Cuma nggak ada kejelasan gimana lagi. Ya udah sampai di situ aja gitu. Tapi emang apa ya, banyak halangan itu yang jadi atletnya. Dan aku salut sih sama orang-orang di sana, atlet badminton yang terkenal gitu. Kita dapat gambaran ternyata ada oknum yang kayak gini ya. Emang. Apalagi kalau udah sampai yang gede-gede yang kayak bawa Indonesia gitu. Iya, itu pasti nggak tahu ya. Oh, mungkin karena emang itu udah jadi Sumber mereka ya. enggak kerinduan mereka gitu loh buat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi mereka nggak main-main gitu loh, nggak mau yang Pokoknya serius lah. Iya. Soalnya kita dari kecil aja udah digituin. Jujur aku berenang dari SD. Digituin aku udah jadi malas tau. Ya, udahlah. Ya nggak ada deh. Tapi itu ngebentuk mental sih itu. Iya, itu salah satu mental sih. Jadi sakit hati enggak sih, tapi kayak karakter dan mental kita kebentuk sih. Jadi pas pertandingan kan semua mata tertuju. Iya. Dan itu kayak sama kayak masuk badminton semifinal, final kan bawa tas masuk gitu. Semua tertuju. Itu Nengok grogi coy. Aku servis tuh ya getar-getar coy. atmosfernya kerasa. Aku tau gak sih, ini ya, aku kalau mau terjun nih, mau nomor aku tuh mual loh. Oh iya. Kayak Mau muntah. mau muntah gitu loh. Ada gitu gak? Kalau aku enggak, aku sakit perut. Menak. Iya, aku sakit perut. Kawanku siswan disakit perut terus. Iya. Kalau udah kayak gitu tadi aku sakit perut bro. Aku buru kali, sabar bro. Ini bentar lagi beberapa game lagi. Kalau aku enggak, aku kayak gemeter aja. Nampak servis. Iya. Kayak gini-gini kan. Terus pas servis ketinggian di smash. Bola nanggung ya, bola nanggung Iya, ya. bola nanggung. Gitu. Aku apalagi kalau udah di atas
apa di atas blok itu. Heeh. Deg-degan banget. Pantesan getar itu ya. Itu kedinginan. Oh, kedinginan. Kedinginan beda. Lupa tuh pas udah nyembur, dah mulu amat. Bantai habis. Bantai, abis kan tenaga ini. Ngeri. Pantesan tadi dia berenang bro. Wih di apartemen tadi diliatin satu gedung. Satu gendong ya. Ngeri Dari kali jendela nengokin ke bawah. Berlebihan tuh ya bang. Berlebihan. dada dia Iya, gaya uang kan tadi ya. Gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu. Terus gaya kuda-kuda. Silat silat loh. tuh, anjing. Silat loh. Kuda-kuda gini. Anjay. Enggak gini. Udah lewat. Itu awal Rafa Hermi. Ya. Oh ini seru sih ya, kita jadi atlet lah. Iya sih. Tapi menjadi atlet menjamin ya sih. Menjamin. Menjamin. Kalau nggak ada oknumnya. Iya. Yang paling kalau dapat sponsor itu ya. Kayaknya uang paling besar sponsor nih. Iya. Apalagi badminton ya, apalagi- yang lihat ya badminton ya Event saja ya Gideon itu apa ya duit ya. Apalagi dapat bonusnya gitu. Iya, bonusnya kalau dapat emas kan ya. Yes. Iya. Sedap kali. Apalagi kalau mereka Olimpik. Tapi ingat ada pajaknya. Wah. Semua di dunia ini udah dipajakin. Enggak di dunia, di Indonesia. Indonesia. Di maksud lu, Indonesia. ya. Apalagi kalau lu udah mau nikah, lu udah nikah nih juga dipajakin nih. Ya pas aku dengar mau dipajakin. Nggak Kita usah nih. ngobrol ini nanti dipajakin. Wow. Masa WA ya premium. Goblok banget emang. Apalagi nanti kalau mau kencing toilet itu dipajakin. Semua dipajakin. Apa yang sama Sri-Sri itu dipajakin semua. Sebut nama ya. Ya kan menteri Iya, kan? Bu Sri. Tadi om bilang kali aja tuh. Bu Sri. Bahkan ya mau di cafe kalau gue harus ada royalti. Iya, bayar royalti, Kasian ya gitu. sih sama-sama gitu. Palingannya itu apa yang suara burung. Apa itu suara burung? Kena royalti. Itu, Ada tuh. itu kena tuh. Kena. Kalau burung suara masuk. Itu udah lain nih. Burung suara masuk. Burungnya udah lain nih. Burung suara masuk gua. Enggak, burungnya udah lain. Guanya juga udah lain tuh. Guanya udah lain tuh, Hendrik tuh. Mau Enggak gitu, Cok. Kamunya aja enggak sapu. tamunya nih. Kamu iya. Ya kalau ngomongin Dia ngomongin keresahan, atlet. kangen soal-soal atlet, ya beginilah. Kita atlet ya. Ya mungkin dari teman-teman juga mungkin punya pengalaman sebagai atlet ya yang kami nggak tahu juga. Enggak harus jadi atlet juga sih. Nggak Pengalaman lomba lah coba Iya. ya. Pengalaman lomba. Lomba. Lomba tidur mungkin. Ada. 17-an kemarin sempat ada lomba tidur tuh. Lomba tidur, lomba nangis, lomba ketawa. Sumpah Indonesia ini lucu banget yo. Lomba menyakiti. Dia pemenangnya sih. Apa? Dia pemenangnya. Dia. Dia yang pemenangnya. Dia siapa? Itulah itu. Itu. Nah, lomba apa lagi? Lomba memberi harapan. Ya. Lomba memberi janji ya. Aku gak dengerin kamu kok tai. Lomba menghabisi duit. Lomba tunjangan paling besar. Terus apa lagi nih? Aduh. Lomba apa lagi? Lomba paling banyak minta tolong. Wow. Sayang kamu minta tolong dong sayang. Lomba yang nggak direstui orang tua. Iya ya, tapi orang tua ya. Padahal ini soalnya sama aku. Aduh. Tapi orang tuanya Mak. Oh iya. Mulut. Muhammad. Ya itulah. Semua orang tua pasti mau Yang terbaik yang terbaik buat anaknya. Tapi balik lagi kan anaknya yang jalanin ya. Iya. Biarin aja lah. Karena emang anaknya masih anak-anak. Ya. Udah ini ya. Udah menjemput. Potong. Ya. Episode kali ini Ngomongin atlet ya. kita ngomongin yang nggak kemana-mana. Iya. Sesuai dengan tagline kita. Punchline lagi tuh. Maaf. Sesuai tagline kita. Obrolan yang kemana-mana tapi nggak kemana-mana. Bye-bye. Wah, ini nih. Masih. Iya.